Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Shalom. Malam ini kita akan bicara tentang hidup kita. Hidup yang benar itu, kalau kita memang mengaku mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Jangan belajar pada yang lain. Makanya tema malam ini saya beri tema kasih karunia, bukan Taurat. Kenapa demikian? Karena banyak orang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang percaya, tapi mereka tidak mengerti bahwa hidup kita ini tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tidak boleh. Tapi yang aneh itu banyak orang di dunia ini menganggap hidupnya masih di bawah hukum Taurat. Ini aneh sebenarnya. Jika seseorang masih hidup di bawah hukum Taurat, maka ia tidak dibenarkan, saya kasih tahu. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu berlaku bagi kita semua orang percaya. Ya. Banyak orang itu tidak belajar tapi ngotot maunya sendiri. Kita itu harus merendahkan diri, membaca Alkitab, jangan baca buku, jangan baca yang lain, Alkitab nomor 1. Kecuali buku-buku itu sama dengan Alkitab. Kalau suatu buku tidak sama dengan Alkitab, kita tolak saja. Kalau enggak, untuk apa? Tuhan mati di kayu salib, saudara, untuk kita. Jangan sampai kita tidak menghargai kematian Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang tidak menghargai. Sebagian lagi tidak mengerti bahwa ia tidak menghargai Tuhan Yesus. Kita baca Roma 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14. Saya bacakan ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini jelas kalimat ini. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian di Kristus. Kalau orang masih hidup menurut hukum Taurat, sia-sia kematian Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini saya berharap ini didengar oleh seluruh dunia ini. Sebab yang memberi komentar YouTube saya seluruh dunia kan. Ini harus sampai ke ujung bumi. Supaya orang mengerti bahwa mereka itu salah. Kalau saya bicara nggak pakai diperhalus, tidak tepat. Nggak salah itu. Kalau saya bicara begitu, biar jelas. Salah ya salah, benar ya benar. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu artinya hidup di luar kasih karunia, kalau masih hidup di bawah hukum Taurat. Ini ayatnya sangat banyak, saudara. Herannya terbukti bahwa banyak sekali pengkhotbah tidak baca Alkitab. Bacanya perjanjian lama, perjanjian baru nggak dibaca. Ketahuan, gampang taunya itu. Makanya saudara kalau datang di sini ikut teratur mendengarkan firman, saudara akan bisa mendeteksi yang ini pengkhotbah palsu ini. Pilih-pilih ayat. Ada maunya, ada modusnya. Ada modusnya, saudara. Ayat 18.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu Saudara tentu tahu bahwa kalau hidup dipimpin oleh Roh, itu artinya anak Allah. Sebab anak Allah adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Itu anak Allah. Jadi kalimat ini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, akan tetapi kalau kamu anak Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Supaya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Tapi hidup di bawah hukum kasih karunia. Ini kelihatannya tidak ada implikasinya, nanti saya jelaskan di akhir. Banyak orang hidup di bawah hukum Taurat itu. Sia-sia hidupnya. Sampai tua juga nggak berubah jadi jemaat Tuhan. Malah aneh-aneh hidupnya. Nggak jadi berkat, nggak jadi garam dan terang dunia. Yang dipelajari perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Jangan salah mengerti ya, saya tidak anti perjanjian lama, karena saya mengajar dari perjanjian lama. Tapi jangan berhenti di perjanjian lama, karena itu latar belakangnya, karena itu landasannya. Diperlukan untuk mengerti perjanjian baru. Tapi jangan hidup menurut perjanjian lama, hidup kita harus menurut perjanjian baru. Harus menurut ajaran Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kalau gitu kenapa Taurat diberikan? Tapi Taurat itu firman Tuhan loh Pak. Kenapa diberikan? Ya harus baca Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Banyak orang pakai pikiran sendiri. Gak ada Pak firman yang dibatalkan itu. Taurat kan firman Tuhan. Bapak ini sesat ini. Ngata-ngatain itu gitu. Saya cuma diem aja. Gak ada yang dibatalkan karena firman Tuhan. Itu pakai pikirannya sendiri. Atau pakai satu ayat yang dia tidak mengerti sebenarnya. Karena hukum Taurat dengan segala ketentuannya dibatalkan oleh Tuhan. Ya, ini yang membuat ribut seluruh dunia ini. Persepuluhan, saya bilang persepuluhan tidak ada lagi. Langsung ribut semuanya. Ya. Jadi kenapa hukum Taurat diberikan kalau gitu? Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan, hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi hukum Taurat diberikan karena pelanggaran ditambahkan. Kenapa? Sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Taurat itu diberikan sementara kepada umat Israel. Sampai nanti datang janji yang dimaksud, yaitu Tuhan Yesus. Setelah itu tidak berlaku Taurat. Itu artinya Taurat ditambahkan untuk sementara sebelum Tuhan Yesus datang. Itu ayatnya sangat clear. Ya. Nanti dicatat, dibaca, diulang-ulang supaya mengerti. Ya. Oke, ayat 24 disimpulkan begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kan jelas banget itu. Hukum Taurat itu penuntun sebelum Kristus datang. Setelah Kristus datang nggak pakai Taurat. Gitu loh artinya itu. Kalau hari ini masih ada orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat, dia tidak mengerti. Dia tanpa sengaja dia menghina kematian Tuhan Yesus. Sebab Tuhan datang, ini aku. Taurat itu nggak pakai gitu. Taurat itu hanya sementara sebelum aku datang. Kira-kira gitu tuh kalimat sederhananya. Ya. Bahkan di Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Malam ini banyak ayat Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita masuk ke aplikasinya. Di Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa artinya kegenapan?
Apa artinya kegenapan? Banyak orang nggak ngerti kegenapan itu apa. Saya kasih ilustrasi ya. Dulu Nabi Yesaya bernubuat, banyak sekali nubuatannya tentang Mesias. Kitab Mazmur juga bernubuat tentang Mesias, banyak. Lalu nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Apa artinya? Dulu yang dinubuatkan itu, yang diramalkan itu, ini loh aku, itu maksudnya digenapi itu. Ini loh aku, udah ya, udah dipenuhi ya ramalannya, udah terjadi nih. Masih ada lagi nggak Mesias yang lain? Artinya menggenapi itu, ini yang terakhir, ini. Maksud itu adalah ini, selesai. Gitu loh arti penggenapan itu. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, apa maksudnya? Jadi Kristus adalah, dalam terjemahan bahasa Inggris lebih gampang. Kristus adalah the end of the law, the end of Torah. Akhir daripada Taurat. Itu Kristus. Orang nggak ngerti. Kasih ayat ini kok kegenapan Pak, bukan menghilangkan Taurat gitu. Nggak ngerti. Kegenapan itu artinya ini selesai, Taurat sudah kuselesaikan. Itu artinya penggenapan. Ya, nanti kalau kita bahas ayat lain, penggenapan artinya itu ya. Udah nih, udah digenapi. Saya kasih contoh satu lagi. Ya, dulu Nabi Yoel bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat mimpi. Roh Tuhan akan dicurahkan dan sebagainya. Digenapinya kapan? Pentakosta. Di Kisah Rasul pasal 2 dijelaskan inilah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Artinya apa Pentakosta? Kalau itu dinubuatkan oleh Nabi Yoel, artinya di hari raya Pentakosta itu artinya apa? Penggenapannya kan? Apa artinya? Ini loh yang dimaksud oleh Nabi Yoel. Ada nggak kemudian ada Pentakosta lagi? Ada. Tiap tahun dirayain. Roh Kudus dicurahkan sekali itu atau terus-terusan? Diulang lagi. Sekali itu. Jadi tidak ada yang namanya Pentakosta kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ngawur itu mah. Udah digenapi. Itu seolah-olah Nabi Yoel belum digenapi seolah-olah. Makanya ada siaran ulangan. Siaran ulangan dari surga maksudnya. Nggak ada. Kalau surga mendeklarasikan pencurahan Roh Kudus, selesai. Sejak hari itu zaman Roh Kudus. Kok diulang-ulang sama manusia lagi, rekayasa itu. Orang nggak belajar, ngotot lagi. Nggak ada Pentakosta ketiga. Apalagi keempat, kelima. Nanti kalau ada saya bikin di Gajah Mada ini. Kita bikin aja Pak tahun depan. Atau tiap minggu aja sekali. Pentakosta terus-terusan. Ngawur, nggak bertobat-tobat dari dulu. Nggak ngerti itu belajar Alkitab. Jangan ngawur-ngawur begitu. Ya malu-maluin aja. Kalau bohong ketahuan. Saya kalau ngomong gini dibilang nyerang orang. Enggak. Saya ngomong secara Alkitab ya. Penggenapan artinya itu. Digenapi sekali selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Ibrani 10 ayat 1. Ibrani pasal 10 ayat 1. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini jelas banget loh. Hukum Taurat itu hanya bayangan yang sebenarnya. Lah saudara mau hidup menurut bayangan atau yang sebenarnya? Ya sebenarnya lah. Kalau mau bayangan nanti dikasih surga bayangan. Ya enggak lah, kita mau surga beneran. Kita mau Mesias beneran. Kita mau hukum kasih yang sebenarnya. Itu yang benar. Ya. Matius 5 ayat 17. Ini yang menjadi sandungan banyak orang, ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Udah mengerti arti menggenapi ya?
Ini loh, selesai habis itu. Coba dibaca lagi dengan pengertian yang benar. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini salah terjemahan, saudara. Teks aslinya bukan meniadakan. Teks aslinya merusak. To destroy. Aku datang bukan merusak Taurat, bukan. Tapi untuk menggenapi. Ini loh Taurat. Gitu. Kalau merusak tuh gini, Taurat tuh salah. Enggak, Tuhan enggak begitu. Tuhan tidak untuk menghancurkan Taurat, tapi menggenapi. Lah orang ngotot sama saya pakai ayat ini, saya cuma ketawa. Kamu ngerti nggak sih sebenarnya kamu baca apa? Ya, nah itu. Jadi akhirnya yang paling jelas Efesus 2 ayat 15. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan, sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Kristus adalah the end of Torah. Akhir daripada Taurat. Itulah sebabnya Taurat diberikan sebagai penuntun sampai Kristus datang. Ayatnya banyak banget. Kalau masih ngotot juga, ya bye-bye. Ya, ini kebenaran ini nggak boleh ditawar-tawar. Alkitab bilang begitu. Ya, jadi ini ceritanya begini loh, saudara sebenarnya. Waktu saya ke Israel itu, kan saya bicara. Di Israel itu tidak ada persepuluhan lagi. Kan begitu ceritanya. Jadi ribut seluruh dunia kan. Nah, padahal saya itu cuma mau kasih tahu begini. Ada orang yang suka membuat visi misi itu perjanjian lama terus. Taurat terus. Ada. Saya bilang ini bukan Kristen ini. Ini agama Yahudi ini. Perhatikan aja gereja-gereja itu kalau bikin visi misi. Perjanjian lama terus atau enggak? Enggak berani dia ke perjanjian baru. Makanya saya bicara begitu. Di Israel aja udah nggak ada persepuluhan, kau ngotot persepuluhan terus. Perlu dicurigai itu tanda tanya. Modus itu cari duit. Di Israel aja nggak ada saya bilang. Para rabi aja yang ahli Taurat nggak melakukan. Iya kan? Lah kok di sini pada melakukan? Itu melanggar loh, melakukan Taurat tuh artinya. Itu melanggar firman Tuhan. Ya. Tapi karena duit dibelain. Enggak, firman enggak ada yang dibatalkan. Taurat enggak batal. Loh ada ayatnya padahal. Menurut para rabi di Israel, mereka enggak melakukan Taurat. Yang lucu ada orang yang membuat sanggahan di video. Dia panggil orang Yahudi, didandanin kayak rabi, padahal bukan rabi. Dia hanya tour leader. Perhatikan itu video, kalau dengar itu yang teliti. Saya pikir, oh ada rabi yang ngomong nggak ada persepuluhan masih ada ya. Ternyata saya dengerin tour leader. Pinter kau namanya. Saya ngomong para rabi, kau interview tour leader. Sekalian aja kau interview tetanggamu sendiri situ. Didandani Yahudi. Aneh orang-orang ini. Ini ketahuan banget loh, kok nggak punya malu ya. Ketahuan banget. Di otaknya itu mamon. Persepuluhan kan lumayan nih. Nanti turun omsetku. Gitu. Waduh rusak loh dunia ini. Dunia ini rusak. Semua ngomong begitu. Saya sendirian dikeroyok. Nggak masalah. Saya ngomong apa benar, yang benar. Tapi saya kasihan gini. Kamu ya jual diri hanya karena uang. Kau cari-cari ayat, dipas-pasin. Padahal hukum Taurat dibatalkan. Persepuluhan, buah sulung, korban bakaran, hari raya, semua batal. Tadi sore ada yang WhatsApp saya. Enggak Pak, yang dibatalkan cuma korban bakaran. Yang soal duit enggak dibatalkan. Saya bilang kamu enggak belajar ngomong. Hukum Taurat itu apa isinya? Itu aja kau enggak ngerti. Yang tidak mungkin batal adalah hukum kasih. Karena itu hukum yang terutama.
Makanya disebut kasih karunia. Yang soal ritual, soal seremonial, soal yudisial, dibatalkan semua itu. Bayangin kalau hukum Taurat masih berlaku, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ketahuan selingkuh, diseret, dirajam di depan orang banyak. Jadi apa dunia ini? Kalau hukum Taurat diterapkan ya, nggak ada yang ke gereja dalam keadaan utuh. Serius, dulu waktu kecil pernah nggak nyolong pensil temennya misalnya? Ya pasti ada lah. Tangannya potong, dias. Dulu ada yang ngintip, tulek, hilang satu. Jadi ke gereja ada yang gini, semuanya cacat. Salah itu. Aduh, nggak ngerti tapi belain Taurat. Yang dibelain cuma persepuluhan sebenarnya sama buah sulung. Saya cuma gini loh, banyak orang mengaku hamba Tuhan dirinya suku Lewi katanya. Suku Lewi perjanjian baru. Ngaca ya, suku Lewi itu tidak makan babi. Kau makan babi, kau ngerti gak itu? Ngaku-ngaku suku Lewi lagi. Suku Lewi itu ketat menurut hukum Taurat, semua dilakukan. Sementara banyak orang cuma ngambil persepuluhannya tok. Mau jadi suku Lewi cuma supaya dapat persepuluhan. Nggak malu itu namanya. Malu tau gak? Sama orang dunia malu. Orang dunia lihat, waduh rupanya begitu praktek di gereja. Makanya banyak orang nggak datang ke gereja karena tahu. Di gereja dipungut 10% aku. Rugi no. Aku dagang aja susah setengah mati. Ditagih. Tiap bulan ditagih loh itu. Dicatat gitu. Kayak rentenir itu loh. Oh, kamu belum bayar? Ayo. Digitu-gituin. Itu praktek penyelewengan itu sebenarnya. Tidak boleh ada persepuluhan, buah sulung, praktek-praktek Taurat di gereja itu nggak boleh. Sebab seluruh hidup kita milik Tuhan. Amin. Kita kasih. Bayangin sampai tour leadernya pakai patam, dipakein baju agama Yahudi, di interview. Kalau berani interview para rabi yang sedang bertugas di sinagoga yang asli. Kasihan loh, jemaat ditipu sama dia. Kasihan. Ya. Aduh. Oke. Sebagai orang percaya, padahal saya bukan berpatokan pada para rabi loh. Saya cuma kasih tahu orang yang suka perjanjian lama, para rabi aja sudah nggak bayar persepuluhan. Tidak bisa bayar, kenapa? Bait Allah sudah tidak ada. Bayar persepuluhan harus di bait Allah. Itu, gitu aja nggak ngerti. Ya. Padahal saya mau berkata itu contohnya. Padahal kita hidup menurut firman Tuhan, Alkitab, bukan para rabi. Lah kok kebalik sekarang? Dulu ada orang yang ngasih tahu saya begini, kita itu berdasarkan Alkitab Pak, bukan para rabi, gitu. Oke deh, hari ini dia bikin bawa tour leader. Nggak konsisten, kebenaran itu cirinya konsisten. Kalau nggak konsisten pasti palsu itu, pasti. Ya, jadi bagian Taurat yang dibatalkan itu, yang seremonial, yaitu di dalamnya ada korban bakaran, ada berbagai macam korban, ada berbagai macam persembahan seperti persepuluhan, buah sulung itu dibatalkan semua. Ya. Jadi yang tidak dibatalkan cuma hukum moralnya disempurnakan menjadi hukum kasih. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Roma 3 ayat 31, aku tidak membatalkan Taurat tapi meneguhkannya. Nah, meneguhkan yang mana? Yang hukum kasihnya. Perhatikan, baca itu surat-surat Rasul Paulus. Dia sangat menekankan kasih, tidak menekankan persembahan. Yang ditekankan adalah persembahkan seluruh hidupmu. Di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Oleh karena itu persembahkan tubuhmu yang hidup. Yang bagaimana? Yang kudus. Sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Itu. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan jemaat diajarin bayar persepuluhan, udah lunas. Nggak ditekan supaya hidup kudus. Justru persepuluhan itu yang nggak penting, yang penting itu hidup kudus. Kok bisa ya? Memang orang kalau udah matre itu bicaranya itu udah nggak masuk akal. Nggak logis juga, nggak alkitabiah juga. Pakai ayat Matius 23 ayat 23 katanya. Di situ Tuhan Yesus menegaskan persepuluhan katanya. Baca aja nggak ngerti. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Yunani, sama ceritanya. Kamu ya bayar persepuluhan, tapi yang penting kamu nggak lakukan. Apa itu menekankan hukum Taurat atau lagi marah? Kamu persepuluhan kok bayar, yang penting kamu nggak lakukan malah. Tapi baca gitu aja nggak ngerti. Orang nunjuknya gini, itu ngajarin persepuluhan tuh gitu. Kalimatnya bukan mengajari loh, itu marah Tuhan Yesus. Itu waktu Tuhan belum mati di kayu salib, bro. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, seluruh hukum Taurat dibatalkan. Kronologisnya itu mesti jelas. Perhatikan baik-baik orang yang membela hukum Taurat itu, dia bacanya nggak sampai akhir, nggak sampai Galatia, Roma, nggak sampai Matius 23 ayat 23 itu. Udah sampai situ tok. Nggak ada yang lain ayatnya. Dia nggak berani maju sebentar. Ketahuan. Makanya kita tidak bisa memaksa orang untuk bertobat. Nggak bisa. Yang saya lakukan adalah kita mendidik jemaat Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan. Supaya jemaat pada cerdas, tidak bisa ditipu lagi. Itu yang penting. Saudara mesti belajar sama gembala yang benar. Jangan mau diakalin, saudara. Ya. Ibrani 7 ayat 18 sampai 19. Ibrani pasal 7. Mana Ibrani? Ibrani pasal 7 ayat 18 sampai 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Hukum yang mana ini? Perjanjian lama. Sebab ayat berikutnya, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditumbuhkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Itulah hukum kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Ya. Saya harap ini bisa dimengerti dengan benar, ya. Sebab kalau tidak, hidup kita sia-sia, saudara. Saudara ya, coba perhatikan. Kalau orang diajar cuma memberi 10%, itu sudah lunas. Puluhan tahun menjadi orang percaya, cuma begitu. Perhatikan sifat-sifat yang diturunkan. Cuma begini, aku sudah kasih 10%. Berkatnya Tuhan. Begitu tuh kayaknya. Padahal kita ngasih 10%, masih kurang sebenarnya. Seluruh hidupmu, hidup kudus enggak? Hidup kudus enggak? Itu yang penting. Makanya Nabi Yesaya berkata apa? Aku benci lihat persembahanmu itu. Kamu mau persembahkan persepuluhan rajin, tapi tidak mengasihi sesama. Waduh, kenapa ya orang ini gara-garanya cuma satu, cinta uang. Sehingga Alkitab disampaikan dia tolak tuh, cari pembenaran. Cinta uang. Makanya apa kata Tuhan Yesus itu sangat benar. Jika seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Melepaskan diri dari segala miliknya, apa artinya? Egonya itu loh dilepas dulu. Kalau egonya, oh aku sudah gede gerejaku, duitnya udah enak nih, persepuluhannya banyak. Gak bisa jadi murid Tuhan. Lepasin dulu semuanya. Itu step pertama itu melepaskan segala milik. Melepaskan itu bukan dijual semua dikasih gereja, bukan. Semua ini milik Tuhan. Itu harus disadari sesadar-sadarnya. Yang pertama apa? Melepaskan diri dari segala milik. Saya lihat semua orang nggak bisa melepaskan diri, makanya komentarnya begitu terus. Itu terus. Yang aneh itu gini loh, saudara. Pak, apa buktinya? Hukum Taurat dibatalkan. Nih dengerin nih linknya khotbah saya.
lengkap di situ. Ah, nggak mau. Nggak ada pasti buktinya. Loh, disuruh dengerin nggak mau, tapi kesimpulan lagi. Ya sudahlah, terserah situ, saya bilang. Terserah deh. Banyak orang itu membinasakan dirinya sendiri. Kalau orang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan mengejar. Apa sih sebenarnya? Orang nggak mengerti tujuannya ini apa. Tujuan saya itu cuma begini loh. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Jangan hidup menurut hukum Taurat. Hiduplah menurut kasih karunia. Kalau memberi persembahan kepada Tuhan, nggak usah pakai kalkulator. 10%. Yes, pecahan dapatnya. Uang pecahan lalu kembaliannya mana? Itu nggak sopan. Serius itu nggak sopan. Dari dulu saya juga nggak pernah hitung-hitungan 10%. Nggak pernah. Bahkan ya, kalau saudara punya uang banyak, persembahkan lebih dari 10%. Bukti cintamu berapa? 10%. Itu sebenarnya nggak logis loh. Tapi bagi yang tidak punya, nggak usah ngasih apapun. Kenapa emang? Nah ini yang ditekankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Yang nggak punya pun ditekan, bayar. Bayar nanti diberkati Tuhan gitu. Wah, nggak punya nurani. Padahal persepuluhan yang zaman dulu itu dipakai untuk menolong janda miskin, untuk menolong tamu yang kemalaman, tamu asing, menolong orang yang kesusahan, bukan dikantongin sendiri. Ini mesti dibuat video potongan-potongannya disebar ke dunia. Habis orang nggak mau bertobat, udah nggak punya dasar, nggak mau tobat lagi. Kalau punya dasar, ajukan dasarmu. Meracuni jemaat. Jemaat dipush supaya bayar persepuluhan dan buah sulung. Banyak efek sampingnya. Ada orang tua yang bicara sama saya, anakku tuh rajin loh Pak bayar persepuluhan, buah sulung, tapi sama aku pelit sekali. Orang tuanya jadi nggak diberkati. Orang tuanya jadi nggak percaya sama gereja. Gereja cuma ngakalin anakku katanya. Kasihan nggak? Salah. Jadi sandungan tuh salah pasti. Ya, makanya tidak usah pakai sistem perjanjian lama. Pakailah sistem perjanjian baru. Persembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kalau memberi uang nggak usah hitung-hitungan. Orang yang sudah dewasa itu nggak ada hitung-hitungan. Berani hitung-hitungan sama Tuhan? Nggak ada. Kalau ada orang yang berani hitung-hitungan sama Tuhan, waduh. Kamu kayaknya udah kelebihan deh oksigennya. Diberhentiin sama Tuhan sebentar gitu gimana? Ya. Jadi sebenarnya hidup orang percaya, orang Kristen itu tidak boleh pakai sistem ini, sistem itu nggak boleh. Harus pakai apa? Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa mengenakan pikiran perasaan Kristus kalau pikirannya, aku berhak mendapat persepuluhan. Duit mulu dari dulu. Ya nggak bisa. Pembicaranya matre, jemaatnya ikut matre. Pasti. Karena transfer spirit itu terjadi. Transfer spirit, saudara. Hati-hati. Kalau kamu ikut gembala yang salah, jiwamu keracunan. Carilah gembala yang benar, yang alkitabiah. Yang tidak alkitabiah nggak usah diikuti. Kan begitu sebenarnya, iya kan? Jadi yang menghalangi seseorang untuk maju itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang tidak mau melepaskan diri dari segala miliknya itu. Yang merasa sudah hebat, yang merasa sudah jadi gembala, sudah doktor teologi, padahal salah. Ya. Makanya saya suka lagu itu tuh. Tuhan aku rela. Bisa ya? Langkah pertama, kita harus rela mengosongkan diri kita, saudara. Ya. Tuhan, aku rela
mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Perhatikan Bapak Ibu, kita kosongkan dulu, baru bisa diisi dengan gairah surgawi. Kosongin dulu, jangan ngotot hidup di bawah hukum Taurat. Salah. Bubarin dulu semuanya itu. Aku harus bayar ini itu. Enggak. Bubarin dulu biar bersih hatinya. Baru kita bisa minta Tuhan isi dengan gairah surgawi Tuhan. Isi dengan kebenaran. Barulah kita bisa mengerti yang dimaksud Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Enggak ada namanya persepuluhan, buah sulung di perjanjian baru itu sudah enggak penting. Sejak kematian Tuhan Yesus. Sebab semua hidup kita itu milik Tuhan. Kalau enggak ditolak Tuhan. Kenapa dibatalkan Tuhan? Karena hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi, orang Israel. Di luar Israel tidak punya kewajiban. Zamannya Alkitab juga sama. Di luar Israel tidak pernah dituntut persepuluhan. Hanya orang Israel. Dengan sistemnya pembagian tanah pusaka itu. Suku Lewi tidak dapat bagian, makanya dapat. Kan begitu kan? Di luar Israel nggak berlaku. Baik perjanjian lama, apalagi perjanjian baru. Taurat dibatalkan. Ya, kalau masih ngotot juga ya sudah nggak punya malu namanya. Itu matre itu namanya. Jemaat bukan dilindungi, diajar yang benar, malah diakalin pakai persepuluhan. Kenapa sih saya ngotot begitu? Untungnya apa sih? Saudara kan tahu saya gembala. Butuh uang nggak sebenarnya? Ya butuh lah. Untuk bayar listrik, gimana kalau nggak ada uang? Tapi saya nggak mau jual diri untuk persepuluhan, saudara. Nggak mau. Yang benar begitu. Kalau jemaat dewasa dia pasti mendukung pekerjaan Tuhan. Ingat, jangan pakai kalkulator. Berapapun, mau 5%, mau 6%, sukarela aja gitu. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Kalau punya uang banyak, kasih aja sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Yang benar tuh begitu. Katanya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi pelit. Bagi yang punya ya maksudnya ya. Nggak benar loh itu. Ya. Nanti suatu hari kalau Tuhan Yesus datang kembali. Yang ditanya apa? Tuhan nggak tanya begini, apakah engkau melakukan hukum Taurat? Enggak. Apakah masih ada iman di bumi? Iman bukan Taurat. Ya. Di dalam surat-surat Rasul Paulus, iman dibentrokkan sama Taurat. Anak Abraham yang sebenarnya, Yahudi sejati yang sebenarnya, itu bukan yang cuma keturunan Abraham, tapi yang hidup oleh iman. Bukan hidup oleh Taurat, bukan. Yang hidup oleh iman. Makanya keselamatan karena iman. Tapi iman yang ada perbuatannya. Iman doang berarti omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Iman harus ada buktinya. Banyak orang tidak bisa membuktikan dirinya beriman. Kan jadi masalah. Gak jadi berkat akhirnya. Padahal di dunia ini kita diutus Tuhan supaya menyelamatkan banyak jiwa. Artinya melalui hidup kita orang melihat ini nih, seperti ini yang benar. Gitu loh harusnya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para pembicara di luar sana. Jangan salah mengerti. Ini bukan dalam rangka apa. Anggap saja ini autokritik. Kita yang mengkritik diri sendiri. Bahwa kita tidak boleh hidup menurut hukum Taurat.
bahwa sistem persepuluhan, buah sulung dan sebagainya tidak boleh dipakai lagi. Yang dipakai jemaat harus dibuat dewasa supaya semua mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya semua juga menjadi berkat di luar sana. Dalam seluruh hidup mereka. Supaya kita semua jadi anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah itu adalah yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Bukan hidup di bawah hukum Taurat. Tadi sudah kita baca ya ayat-ayatnya ya. Itulah sebabnya Nabi Yeremia bernubuat begini. Bahwa Tuhan akan menaruh hukumnya, Tauratnya di akal budi manusia. Bukan di Taurat lagi, tapi masuk ke akal budi. Manusianya jadi cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Kebenaran itu sebenarnya cirinya sederhana loh saudara. Kebenaran itu, seseorang yang benar itu pusatnya Tuhan, bukan diri sendiri. Dan jadi kalau saudara ketemu dengan sesama gitu, perhatikan pusatnya mana. Kalau dia mulai bicara, aku kasih persepuluhan, pasti Tuhan balas. Aku terus tuh, itu ajarannya salah pasti. Tapi kalau seseorang mengorbankan dirinya untuk Tuhan, itu ajaran yang benar. Ya, ajaran yang benar membuat kita berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban. Tapi ajaran yang salah malah makan korban. Makanya seorang suami yang benar, dia justru berkorban untuk istrinya. Tapi seorang suami yang salah, dia makan korban istrinya. Istrinya dimarah-marahin, dikasarin, makan korban dia. Tuhan Yesus itu berkorban, kita harus berkorban saudara. Ada amin gak nih? Barulah ketika kita mengosongkan diri lalu diisi dengan kebenaran, masuk. Kalau enggak masuk, diajarin sesuatu itu ngotot ya. Padahal salah loh. Ya. Padahal dia enggak baca Alkitab. Ya. Barulah nanti terbukti ketika kita nanti Tuhan Yesus datang. Barulah hari itu terbukti siapa yang benar. Tapi hari itu sudah terlambat kalau orang mau bertobat. Bertobatlah sekarang. Saya anjurkan semua untuk baca Alkitab. Baca ayat-ayat yang saya sebut tadi, apakah saya salah atau benar. Baca yang benar, saudara. Kalau tidak, kau tidak bisa pulang ke rumah Bapa. Karena kamu ada agendanya sendiri. Padahal agenda Tuhan adalah menjadikan kita semua anak-anak Allah. Yang hidup menurut kehendak Tuhan. Yang tidak diatur oleh aturan Taurat. Tidak. Semuanya bebas. Tapi semua mengerti. Secara dewasa mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Itu yang benar. Barulah nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita dengan percaya diri dilayakkan Tuhan. Barulah kita bisa pulang. Saudara. Makanya ref lagu itu. Saatku pulang. Ya. Saatku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saya nggak tahu ya, kenapa orang tidak takut Tuhan ya. Padahal Tuhan Yesus itu memasukkan kita ke dalam perjanjian yang baru. Tuhan tidak melibatkan kita ke dalam Taurat, tidak. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini peristiwa apa ini? Perjamuan kudus. Kita melakukan perjamuan kudus bukan?
Dan itu bukan kita saja loh, dari sejak zamannya Tuhan Yesus, dari zaman ke zaman. Barang siapa melakukan perjamuan kudus ini, kita masuk ke dalam perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk memperingati akan Tuhan Yesus. Untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus, jadi hidup kita menjadi milik Tuhan. Artinya hidup kita harus hidup menurut perjanjian yang baru, bukan perjanjian yang lama. Sebab perjanjian yang lama tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Makanya ada perjanjian baru. Sebab Taurat tidak membawa kepada kesempurnaan, makanya ada perjanjian baru, kasih karunia Tuhan Yesus. Itu loh maksudnya. Inilah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Kita semua masuk ke dalam perjanjian baru yang Tuhan buat. Banyak orang tidak merasa. Kenapa? Karena diajarinya beda. Perjamuan kudus, barang siapa minum perjamuan ini sembuh. Sembuh dari sakit gigi, kanker, apalagi ngawur itu sebenarnya. Itu melawan Alkitab itu. Alkitab bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan kok dijadikan jamu. Ngawur semua. Gak ada orang yang berani ngomong gitu. Saya berani. Jangan ngarang-ngarang sendiri, saudara, bro. Nanti kok binasa. Ya, nama-namain Alkitab, ngurangi. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan perjanjian yang baru itu, yang penting banget. Supaya kita jadi anak Allah. Itu. Kok obat sakit gigi? Ini bukan marah-marah loh, saudara. Saya itu cuma gemes saja gitu. Kenapa orang suka ngarang sendiri? Kalau nggak ngerti, nanya yang ngerti. Jangan ngarang sendiri. Kau meracuni domba-domba Allah. Mana buktinya bisa menyembuhkan? Baca aja salah. Oleh bilu-bilunya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker, sembuh dari ini. Bukan. Baca yang benar. Sembuh dari kesesatan, saudara. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba yang kehilangan. Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari surga. Mati di kayu salib. Supaya kita selamat, bukan supaya kita sembuh dari sakit gigi. Kok cuma sakit gigi ke dokter sebentar sembuh. Ya. Jangan suka aneh-aneh deh. Kalau suka aneh-aneh saya bongkar nanti semuanya. Harus sesuai Alkitab. Kenapa ya? Kok orang itu bandel ya? Saya nggak ngerti loh. Tapi saya ngerti. Karena cinta uang. Karena cinta uang. Kita tidak takut, saudara. Saudara nggak ngasih persepuluhan, nggak takut. Sebab dari dulu memang sudah biasa. Kita bukan hidup menurut persepuluhan, kita hidup menurut kasih karunia. Bahkan saudara yang kesulitan ekonomi, kita sekolahin anaknya. Yang kesulitan ekonomi, kita berikan sembako, kurang apa lagi? Itu yang benar. Bukan udah bayar persepuluhan dikantongin, terus nggak pernah nolong orang. Terus hidup mewah lagi. Itu nggak tahu diri itu. Itu sebenarnya bukan gembala, itu serigala itu. Bisa berani menyesatkan domba Allah. Padahal ancamannya itu mengerikan loh di Alkitab. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut daripada menyesatkan domba-dombaku ini. Ya, tapi ya sudahlah ya. Resiko ditanggung masing-masing. Tapi yang saya mau sampaikan adalah domba-domba Tuhan harus cerdas. Harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, itu yang paling penting. Nanti kita pulang, saudara, hidup kita nggak lama. Alkitab mencatat rata-rata umurnya 70. Kalau lebih 80, kebanggaannya adalah penderitaan. Yang pada umumnya kan begitu memang. Ya kan? Ada sih yang jaga kesehatan bisa mulur sampai 90 bisa. 100 bisa. Lewat kayaknya udah nggak bisa deh kayaknya. Jarang banget yang di atas 100. Artinya kita hidup tinggal berapa lama? Iya kan? Kayak saya begini, rambutnya sebenarnya putih nih, cuma disemir aja. Coba berapa lama lagi saya hidup?
Ngapain saya khotbah yang salah-salah meskipun duitnya banyak misalnya. Gak perlu. Saya lebih takut Tuhan daripada takut miskin. Buktinya juga gak miskin-miskin amat kok. Saya heran manusia. Dulu bangsa Israel tegar tengkuk. Sekarang umat Tuhan tegar tengkuk. Padahal Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kau binasa kalau tidak mengenal firman Tuhan. Tidak mengerti kehendak Tuhan artinya. Ada yang ngajarin umat Tuhan tuh gak bisa binasa, Pak. Alkitab jelas umatku binasa kok masih ngotot. Aneh emang. Ya. Waduh, waktunya tinggal 10 menit ya. Ya, intinya begitu, saudara. Jadi kalau kita belajar Alkitab, harus belajar sampai kesudahannya. Jangan berhenti di perjanjian lama. Kalau saudara lihat orang yang khotbahnya perjanjian lama terus gitu ya, curiga, harus curiga. Apalagi kalau diakhiri dengan persepuluhan, jangan lupa, saudara. Jangan lupa. Nah itu, yang gitu-gitu itu. Apalagi dia punya catatan, siapa aja yang belum bayar. Nah itu dia, debt collector. Itu debt collector. Makanya banyak jemaat telepon saya itu takut. Saya takut Pak ke gereja. Loh kok takut gimana sih? Takut ditagih Pak, sudah 2 bulan saya nggak bisa bayar. Coba persepuluhan kok 2 bulan nggak bisa bayar kok persepuluhan. Kalau nggak bisa bayar ya itu bukan persepuluhan, ya nggak ditagih. 10% dari 0 ya 0. Sampai ditekan-tekan loh. Aduh, nggak cuman itu sih. Saya tahu gereja butuh dana, tapi caranya harus benar. Saya tahu gembala juga harus bisa makan minum, setuju. Menyekolahkan anak harus, tapi harus mengajar firman yang benar. Jangan menggunakan firman dirubah-rubah untuk mendapatkan uang. Kalau itu salah, ya. Buktinya kita nggak ada persepuluhan juga, kita nggak kekurangan. Ya cuma pas-pasan aja sih. Ya nggak apa-apa lah, buktinya bisa hidup. Jadi jangan pernah ada yang membela Taurat di sini, hukum Taurat. Nggak bisa hukum Taurat. Nggak baca Alkitab berarti. Malu lah. Punya malu lah sedikit. Ya. Anak Allah itu jujur, apa adanya. Kan mestinya begitu. Jangan sampai mengaku anak Allah tetapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Dulu Tuhan Yesus berkata begini. Ini sebagai penutup ayatnya. Matius 13 ayat 17. Dan juga Lukas 10 ayat 24. Nanti dibaca. Dulu kata Tuhan, banyak nabi ingin mendengar yang kau dengar. Banyak orang benar ingin mendengar yang kau dengar. Banyak raja ingin mendengar yang kau dengar. Ingin melihat yang kau lihat. Tapi mereka nggak bisa lihat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus belum datang hari itu. Tapi kita sekarang hidup di zaman perjanjian baru. Sehingga kita nggak ada alasan lagi. Kita sangat beruntung. Kita sangat beruntung. Karena kita bisa melihat kebenaran secara utuh. Kebenaran secara utuh, saudara. Mulai sekarang jangan pernah ada yang terintimidasi oleh berbagai macam persembahan. Ya. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Dengan tulus saja, kalau memberi juga sukarela aja. Nggak usah diminta lagi, Tuhan balikin ya Tuhan. Nggak usah, itu nggak sopan itu namanya. Kalau memberi, Tuhan cuma segini Tuhan yang bisa kuberikan. Tapi aku mau hidup kudus, seturut kehendak-Mu. Nah itu baru benar. Amin ya semua ya. Pak Apo ini ada tanya jawab nggak ya? Boleh ya? Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan saja sebelum diakhiri. Kalau ada yang bertanya boleh, silakan. Saudara tanya aja, saya nggak marah-marah kok. Silakan, nggak ada ya? Mungkin karena sudah sangat jelas atau bagaimana ini?
Oh ada, silakan. Daniel ya? Oke, silakan. Om, tentang apa yang di Matius 5 itu kan ada pernyataan di atas, tidak, yang tadi Om bilang udah di end gitu ya kan, Taurat di end. Tapi waktu di ayat selanjutnya ada ada kasusnya Om, kasusnya tentang membunuh, berzina gitu. Terus kalau yang saya soroti membunuh, yang Tuhan Yesus bilang barang siapa membenci dia membunuh gitu loh Om. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya berarti itu kan termasuk Taurat juga kan? Atau udah dalam hal kasih? Oke, mengerti. Hukum Taurat seperti sudah saya sampaikan tadi, ada 3 komponen. Hukum moralnya tidak dibatalkan. Sebab ada orang yang komentarnya agak aneh itu. Hukum Taurat dibatalkan. Asik kalau gitu kita boleh membunuh, boleh berzina. Ngawur gitu. Tuhan Yesus bahkan tidak mengambil itu apa adanya. Disempurnakan lagi. Contoh, kalau dulu berzina, sekarang kamu memandang lawan jenismu dan kau tergerak birahimu, kamu sudah berzina sama dia. Lebih sempurna. Dulu mencuri sudah mencuri nih. Kalau kamu mengingini milik orang lain sudah dianggap mencuri loh. Ya. Dulu membunuh kalau membunuh beneran. Sekarang kalau kau benci saudaramu, kau seorang pembunuh. Disempurnakan itu. Ya. Dulu kuduskan hari Sabat, sekarang setiap hari harinya Tuhan. Masa kita beribadah cuma Sabat doang? Itu perjanjian lama. Perjanjian baru setiap hari-harinya Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu. Itu jelas ayatnya. Makanya jangan takut kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan kau, oh, kamu nggak merayakan hari Sabat. Ada di ayatnya itu, Kolose. Jangan, itu hukum Taurat itu, nggak penting itu. Ibadah itu setiap saat, setiap hari. Bukan cuma hari Sabat. Bukan cuma hari Minggu. Begitu Daniel. Menjawab nggak? Oke, baik. Satu lagi mungkin ada? Silakan, angkat tangan. Ya, silakan. Shalom Pak. Shalom. Pak, saya mau bertanya di sini terkait dengan Matius pasal 5 ayat 17. Tadi Bapak jelaskan bahwa hukum Taurat itu Yesus datang itu bukan untuk ini menggenapi, tetapi dia hanya untuk bukan menyatakan, tapi dia menggenapi. Tapi banyak orang hari ini mereka berfokusnya kepada hukum Taurat. Apakah mereka salah atau bagaimana? Mereka harus berpaling kepada kebenaran. Oke, baik. Kalau mereka orang Yahudi yang agamanya Yahudi, yaitu urusan mereka. Yang urusan saya adalah kalau bicara Alkitab, maka hukum Taurat dibatalkan. Mungkin tadi kurang jelas ya, saya ulang ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menghancurkan hukum Taurat. Terjemahan yang benar begitu. To destroy, menghancurkan hukum Taurat, merusak Taurat. Bukan, aku datang untuk menggenapinya. Itu yang sebenarnya pengertian yang benarnya. Ya iyalah, masa Tuhan Yesus datang merusak Taurat, mau Taurat disalah-salahkan, ya enggak. Taurat asalnya dari Tuhan juga kok. Tapi untuk menggenapinya, bukan untuk merusak. Itu yang benar. Nah, orang tersandung di sini ketika mendengar kata meniadakan. Nggak mungkin ditiadakan, itu Tuhan Yesus yang bicara gitu. Mereka nggak ngerti teks aslinya. Coba cek teks aslinya apa. Menghancurkan. Begitu? Menjawab nggak? Jelas? Jelas Pak. Oke, baik. Satu lagi terakhir. Ada lagi? Silakan. Kok nggak ada? Satu lagi. Kalau nggak ada kita nggak pulang. Sampai ada yang satu lagi. Oh, silakan di depan, di samping.
Malam Pak, mau Ya. saya tanyakan Pak, memang benar orang sakit itu tidak bisa disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Memang banyak hamba Tuhan yang memakaikan darah Yesus sembuhkan, ya itu tidak mungkin. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana kalau minyak urapan? Oke, Itu baik. aja Pak. Baik. Yang saya maksud bukan tidak bisa disembuhkan, Pak. Bilur-bilur Tuhan Yesus ini konteksnya adalah menyembuhkan kesesatan. Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuh? Ya jelas bisa, mujizat banyak, ya kan? Tapi kalau minyak urapan tidak bisa. Tidak ada minyak urapan menyembuhkan di Alkitab. Ada nggak? Nggak ada. Nah, itu ngarang-ngarang sendiri itu. Sebenarnya yang paling benar adalah kalau mau kesembuhan tidak pakai apa-apa. Tuhan Yesus kadang-kadang pakai meludah ke tanah, kadang-kadang pakai macam-macam kan di kolam Bethesda dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada satu kasus Tuhan bilang, aku ke rumahmu yuk, kusembuhkan hambamu. Gak usah Tuhan, sebutkan saja sembuh, pasti dia sembuh. Ya sudah sembuh kalau gitu. Mengerti gak maksudnya? Kuasa Tuhan tidak butuh perantara, harus pakai Alkitab, harus pakai minyak urapan, harus pakai air yang didoakan, harus pakai salib, harus pakai apa lagi. Gak ada. Kuasa Tuhan mengalir melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi kalau ngusir setan, gak usah begini. Waduh, dia lagi kelojotan kerasukan setan. Waduh, yang ini jenis ini harus puasa dulu nih. Puasa dulu ya seminggu. Mati dia, Pak. Gak ada. Roh Kudus tidak perlu puasa kita. Asal kita hidup kudus, langsung usir setan itu. Itu di Alkitab yang jenis ini harus dengan puasa, itu di dalam kurung. Perhatikan, di dalam kurung. Di teks asli Alkitab tidak ada itu. Itu di dalam kurung. Itu catatan. Mungkin pengalaman pribadi mungkin. Dicatat di situ. Nggak ada. Bayangin kalau kita pergi kemana ada yang kerasukan. Waduh sorry, saya lagi nggak puasa. Nggak bisa, langsung tengking. Asal kita hidup benar. Amin ya semua ya. Jadi makanya jangan mengandalkan minyak urapan lah. Ini itu menghina Roh Kudus loh. Roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Lawan gondoruo atau apa? Gak usah cari-cari minyak urapan atau apa. Roh Allah ada dalam diri kita. Kurang apa lagi? Gak butuh yang lain. Kalau saya sih gak butuh kemana-mana. Ada roh Allah dalam diriku. Mau ketemu setiap saat ketemu dukun apa? Gak mempan Pak. Gak mempan. Dukun, ahli tenaga dalam, kuamnya. Gak mempan semuanya. Bukan karena saya hebat, bukan. Saya tahu ada roh Allah dalam diri kita. Sama, saudara juga sama. Ada amin gak nih? Tapi ingat, hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Jangan berani-beraninya ya. Hidup dalam dosa, dalam nama Yesus. Hidup dalam dosa, pakai dalam nama Yesus, nangking lagi. Setannya malah, hihihihihi. Kamu lucu ya, hidup dalam dosa berani nangking-nangking. Dikituin gimana? Malah lari tunggang langgang ntar. Malu-maluin, ya. Oke, cukup ya. Tadi 3 pertanyaan udah cukup ya. Ini sudah lewat 3 menit. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Seperti rusa. Saudara, kita harus seperti pemazmur ini, saudara. Merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku
Saudara, hidup ini cuma satu kali, saudara. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan hidup menurut hukum Taurat. Engkau sudah dibeli lunas. Hiduplah menurut kasih karunia-Nya Tuhan. Lupakan Taurat, saudara. Hiduplah menurut kasih. Hukum kasih adalah hukum yang terutama. Oleh sebab itu, ibadah yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Seluruh hidup kita, semua yang ada pada kita. Waktumu, kepandaianmu, tubuhmu yang hidup kudus dan berkenan. Uangmu, waktumu, semuanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dan yang terutama adalah hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah, berkenan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, itulah sebabnya pemazmur mengatakan, meskipun kita semua lenyap, daging kita semuanya, tapi justru itu tidak masalah sama sekali. Jadi fokus kita bukanlah berkat dunia ini, tapi berkat perkenanan Tuhan. Amin ya saudara. Kita nyanyikan dengan tulus sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. 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 Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah hidup seseorang, siapapun yang percaya. Mohon pakai gereja-Mu ini untuk memberkati dunia yang gelap ini, untuk mengoreksi gereja-gereja yang tidak alkitabiah, untuk menyadarkan para pembicara yang tidak benar, untuk mengajar jemaat-jemaat yang tulus dan mau belajar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka pun jadi berkat kemanapun mereka pergi. Juga hamba berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati satu persatu, keluarga mereka juga Tuhan, agar mereka boleh melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Semua umat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Semua kita, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Turun dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri.
agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.